Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdal anbiya'i wa khatamul mursalin wa ala ahli wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha la yaumil ba'thi wal nahdati wad din. Sadatul ulama, ikhwati fi gedongan, azzakumullah bi'izzih wa hafizakum bi'aunih, wa ala ra'sihim akhil aziz Kiai Haji Abu Bakar Muhtaram atalallahu baqa'ah wa dzukhran wal ummah, As-Sayyidil Habib Maulai Profesor Dr. Aqil Munawar, Aqil Husain Al-Munawar, azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaromih, Akhil Aziz Kiai Mustafa Aqil, pengurus PBNU resmi. Kalau saya bodolan. Panitia penyelenggara haul Kiai Muhammad Said yang ke 92. Para nyai yang saya hormati, baik yang hafizat maupun yang nadhirat, para asatidz, pejabat pemerintah, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa jumalai, abna'i wa banati, ayyuhal hudur. Pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh yang membentengi umat Islam selama ini dengan ajaran tafaqquh fiddin, ajaran Islam berdasarkan prinsip tawassut dan tasamuh. Hanya pesantren yang berhasil dan terus-menerus merawat masyarakat Islam dengan cara berpikir tawassut dan tawazun dan tasamuh. Di luar pesantren, wallahu a'lam. Kalau mau ceritain kisah begini, Belanda melarang sekolah, pribumi yang muslim dilarang sekolah, dilarang pinter oleh Belanda. Tahun 1902, tahun berapa? 1902, Belanda merubah kebijakan, boleh sekolah. Pribumi Islam, orang Islam boleh sekolah. Nah, di sini Muhammadiyah sekolah, NU haram sekolah. Pakai celana pendek haram, aurat. Walaupun laki-laki itu, perempuan apalagi. Nulis dari kiri haram. Nulis dari kiri itu haram, nulis dari kanan dong. Gak pakai kopiah, tidak sah jadi saksi nikah. Pakai jas haram, pakai dasi. Dasi itu nanti untuk mudah sekali mempermudah malaikat Zabaniyah melempar yang pakai dasi ke neraka, gampang pegang dasinya. Itu yang saya dengar dari ayah saya itu. Saya dengar dari ayah saya. Ini betapa. Tapi walaupun seperti itu, kiai-kiai NU memegang peran tafaqquh fiddin. Jadi apa? Muhammadiyah berjasa besar. Berjasa besar. Menjaga Islamnya orang Islam, menjaga agamanya orang Islam yang bekerja di kantor-kantornya Belanda. Tetap Islam, tetap mukmin, nggak murtad, jasanya Muhammadiyah. Ada orang Islam tinggal di kota, kerja di kantor Belanda, tetap Islam, nggak murtad, Muhammadiyah itu yang jaga itu. Nah, tapi tidak tafaqquh fiddin, nggak ngerti apa itu usul fikih, apa itu mustalah hadis, apa itu ilmu tafsir. Paling-paling Pol bisa baca Quran lumayan, bisa baca Quran lumayan, udah. Ya, terjemahan, cara ngajinya terjemahan, baca Quran benar terus terjemah, nggak ada tafsir, nggak ada, udah mentok gitu, maksimal sudah. Lah yang di NU yang di kampung alim-alim
alim-alim, usul fikih, qawaid fikih, fikih, ilmu tafsir, usul fikih, ilmu hadis, tarikh, ilmu kalam, tapi ketinggalan dalam hal-hal yang bersifat sosial politik, bersifat peradaban, kemajuan, ketinggalan. Zaman sudah maju, di sini masih apa? Pakai siwak. Sudah belum ganti sikat odol, belum pakai siwak. Zaman sudah maju, pakai sepatu, pakai sendal lili. Minyak wanginya sudah Hugo Boss, Kenzo, apalagi Jo Malone, masih misik. Ya Allah, aduh. Ya Allah, 5.010 gram. Yang tasnya orang sana mereknya Gucci 75 juta. Apalagi pulpennya Montblanc, di sini tasnya ada tulisan di pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Pulpennya pulpen apa? Pulpen sih bagus. Sing anu sing blesakan apa? Walau itu lebih buruk pulpen blesak apa mereknya lah. Jadi zaman di sana sudah makan restoran Jepang, sing wong telu 26 juta, hotel Arya Duta. Kalau ngalami dijak makan Jepang, wong telu 26 juta. Ini kayaknya masih nampan, ampas kelapa. Tapi di sini mutafaqqihin, muta'ammiqin fil ulumid diniyah. Maka kalau ingin cari ilmu agama ya di pesantren. Kalau mau cari ilmu-ilmu sosial, politik, peradaban ya di Muhammadiyah di sana. Dulu. Kalau sekarang sudah campur, udah nggak begitu sudah. Sekarang Ki Ma'ruf Amin NU tuh kota tuh nggak kampungan tuh. Gus Dur presiden, kota itu nggak kampungan. Itu sudah hilang itu kampung kota udah nggak jelas sudah. Kampung kota udah nggak jelas. Kalau dulu sih kota Muhammadiyah, kalau kampung NU. Dah. Walhasil ilmu Islam adanya di pesantren. Contoh Fathul Mu'in. Sebenarnya ketua umum PBNU Fathul Mu'in sebenarnya. Enggak guyon. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujrati tamrid. Pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Nomor 1 itsbatu wujudillah, ngebom. Itsbatu wujudillah dalam syariat i'anatul talibin karangan Syekh Abu Bakar Syato ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah litsbati wujudis shani'. Menetapkan iman berdasarkan dalil. Dalil ada dua, ada tekstual, ada rasional. Itu namanya jihad nomor 1. Supaya kita beriman bukan katanya. Kamu percaya Allah ada satu? Ya. Kata siapa? Kata ayah saya. Jangan salah. Kata guru saya, salah. Kata saya. Gitu. Itu iman namanya. Kamu percaya Nabi Muhammad itu Rasulullah? Iya. Kata siapa? Kata saya. Percaya ada malaikat? Percaya. Kata siapa? Kata saya. Percaya Quran wahyu? Percaya. Kata saya. Percaya hari kiamat? Ada jannah, ada nar, ada sabar iqab? Percaya. Kata saya. Begitu kayak kata ayah saya, belum beriman namanya, Mas. Paham boten? Maka kewajibannya kiai membangun, membentuk masyarakat yang beriman dengan imanan qawiyan bihujajin naqliyatan kanat au aqliyah. Lamun ana wong gedongan masih bodoh tentang iman,
Kiai gedungan dosa kabeh. Nomor siji Taufik nomor siji. Kiai-kiai dosa semua. Kalau masih ada orang iman yang jahil, iman tanpa argumentasi, ya pokoknya kata ayah Allah tuh ada, kata ibu malaikat tuh ada, kata guru, kata kiai hari kiamat tuh ada, nanti ada surga neraka. Itu iman, bukan iman itu. Iman dari hati, iman itu. Paham boten? Lah, wujudullah, kedalaman gak ini? Wujudullah, itsbatu wujudillah, itsbatu wujudis shani', dalil naklinya nggak ada. Jadi kalau baca Quran awal sampai akhir, apa sampai baca 40, Falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah, subhanallahil azim, Allahumma sholli afdhalus sholat ala as'adi makhluqat, Al-Fatihah, berkat. Sama panjenengan baca Quran dari awal sampai akhir, tidak ada kalimat penjelasan yang sharih. Allah itu ada. Innallaha wujud. Betul wonten. Sami'un basir wonten. Kata bikulli syai'in alim wonten. Kata ala kulli syai'in qadir banyak. Ghafurur rahim banyak. Tawwabur Rahim banyak, Rahman Rahim Hayyun Qayyum banyak. Tapi innallaha wujud. Allah itu ada. Itu tidak ada. Alah enggak paham enggak. Padahal yang sebenarnya alam ini sebenarnya tidak ada. Langit, bumi, laut, gunung dan kita sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada. Misalkan pulpen ada, Ahmad ada, karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lapal tidak ada, Ahmad tidak ada, karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, supaya gampang pemahamannya pakai domir, pronon, kata ganti. Ana, anta, huwa. Ana, aku, anta, kamu, huwa, dia. Silahkan dipakai oleh siapa saja. Ana Said, ana Toto, ana Sukardi, ana Solikin, ana Fatimah, ana Zainab. Mati kabeh. Mati semua nanti. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak aku. Jadi aku itu Tuhan, bukan aku Hasan, bukan aku Toto, bukan aku Sukardi, bukan. Paham betul? Paham betul? Nanti yang baca Quran, la ilaha tidak Tuhan kecuali aku ini. Tidak Tuhan kecuali aku. Besok mati aku apa? Paham betul? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya wujuda illa ana, tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Hasan, aku Toto, aku Sukardi, aku Zainab, aku Dian, tidak ada semua, tinggal aku. Kita ini menggunakan aku, pinjam akunya Allah. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100. Nguyung ising ning jogan. Maunya berapa tahun pinjemnya? Jawab yang benar, terserah yang minjemin. Kalau kata yang minjemin pulang dari sini mau diambil ya, mau apa ya? Begitu pula anta Ahmad, anta Hasan, anta Toto, anta Edi mati semua. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Anta Tuhan ya, bukan anta Solikin. Nah, mati semua nanti. Artinya la wujuda illa anta.
tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la engkau illa engkau. Tidak ada anta kecuali anta. Paham boten? Satu lagi huwa dia. Dia Ahmad, dia Toto, dia Solikin, dia Dodi, dia Zainab, dia Maryam, mati kabeh, mati semua. Tinggal huwa satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Dia Allah, bukan dia Ahmad, bukan. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Tidak ada yang ada kecuali dia. Maka tarikot syatoriyah, tarikotnya orang benda, kalau zikir ada hu. Supaya yang ada cuma hu, yang lainnya ada, tidak ada semua. Paham betul? Tarikotnya apa, zikirnya apa? Hu. Karena la ilaha illallah kedawan. Siapa tahu belum ilah sambil bledek. La ilaha illallah, belum sampai illallah sambil petir mati. Belum illallah. Ayo, belum. Makanya buang saya panjang tinggal hu. Nah kalau hu itu yang lain makna lain sudah enggak ada. Tinggal Allah. Dia siapa? Ya Allah. Alhamdulillah paham. Kalau lagi hu kebayang enggak mall? Kebayang enggak? Just masa. La ilaha illallah kebayang kan? La ilaha illallah kedawan. Masih ada merek apa? Merek pakaian Pirkardin, merek sepatu Beli masih kebayang. Ya kalau hu supaya fokus hanya dia, nggak ada sepatu Beli, nggak ada tas Gucci, nggak ada apa? Nggak ada sendal merek apa lagi? Nggak ada baju merek Pirkardin, nggak ada pulpen merek Montblanc, gitu loh, supaya tok Allah tok. Paham boten? Itu namanya jihad fi sabilillah. Nomor setunggal itsbatu wujudillah. Nomor dua wa iqamatu syariatillah. Jihad nomor dua adalah menjalankan syariat Allah dengan benar, dengan tahu syarat rukunnya sholat, tahu bagaimana caranya sholat. Di Quran tidak ada arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri, baca. Quran itu ada? Di Quran ada enggak itu? Tenan? Enggak pernah baca Quran. Jawabnya awang-awangan, jawab enggak baca Quran. Baca cuma juz amma tadi, bukan 10. Juz 30. Ada enggak? Rukun sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku. Ada enggak di Quran? Di hadis sudah, di hadis ada enggak? Apalagi hadis enggak pernah baca. Ada hadis apa tapi enggak pernah dilakukan. An-nadhafatu minal iman, tapi ngerokok di bawahnya tulisan itu. Di hadis pun enggak ada hadis pun. Salat itu rukunya 17. Betul wonten. Nah itu dari mana itu? Itu dari hasil akalnya ulama. Bukan teks nas Quran, bukan teks nas hadis sahih, tapi akalnya ulama yang namanya ijma atau qiyas. Ijma konsensus. Semua ilmu fikih itu hasil produk ijma ulama atau qiyasnya ulama. Produknya ilmu fikih. Dengan ilmu perangkatnya apa perangkatnya? Sampai melahirkan fikih itu apa? Alatnya kok melahirkan ilmu fikih? Namanya usulul fiqh. Paham boten? Ya masa paham? Kalau paham kan 2 tahun. Saya paham dulu 2 tahun sampai mau 10 menit paham. Kalau hanya Quran hadis saja kita nggak paham rukunya sholat. Kalau hanya Quran dan hadis nggak paham rukunya sholat. Kalau hanya Quran saja nggak tahu berapa sholat itu sehari semalam. Di Quran tidak ada sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada di Quran. Quran dan hadis pun dua-duanya nggak ada. Rukun sholat 17. Nggak ada itu. Itu adalah hasil dari akalnya ulama. Bukan nas, bukan. Namanya ilmu fikih. Akalnya ulama, bukan akalnya sampean. Akal ampas kelapa, akal ikan asin. Akalnya ulama melahirkan ilmu namanya ilmu
fikih yang menjelaskan caranya ibadah. Jadi kalau sampai ingin betul-betul jihad iqamatu syariatillah, harus paham fiqhul ibadah, rukunnya sholat, mubtilatus sholat, syurutus sholat, kudu ngaji, kudu belajar. Paham boten? Paham boten? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib bagi orang Islam. Paham betul? Paham betul? Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam. Berarti cari ilmu itu wajib. Pinter itu wajib. Kalau pinter itu wajib, bodoh itu nggak mau jawab, ya Allah. Cari ilmu wajib, itu artinya pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh, dosa. Sampai pinter ada bodoh sampean. Ya kulo bodoh, bulan bodoh. Yes. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Panjenengan wong soleh, wajib sugih. Ayat ini artinya gampangannya, wong soleh panjenengan wajib sugih. Jadi kalau melarat, jadi melarat dosa, bodoh ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Meninggalkan anak cucu yang melarat, miskin, bodoh, penyakit-penyakitan, ampeg, bengek, dosa. Paham boten? Jadi melarat, bodoh, harus. Nah, ayo muni bareng. Saya harus kaya. Ayo. Awas kalau melarat. Sayyidina Utsman kaya raya, pernah sedekah gandum diangkut 700 onta disedekahkan kabeh. Wong sugih, panjenengan paling 700 ceting paling. Sayyidina Utsman 700 gandum dibawa dengan 700 onta, entah berapa karung, entah jumlahnya nggak tahu. Syekh Abdul Qadir Jilani wakaf tanah 10 hektar di Mesir, bolak-balik sandongan itulah. Syekh Sadzili muridnya 6.000 ditanggung. Said Muhammad Ali Al-Maliki baru wafat tahun 2004 ya. 2006. Said Muhammad Ali Al-Maliki dudu wong bengen, wong wingi. Muridnya 700 ditanggung, makannya, pakaiannya, buku kitabnya, obat-obatan kalau sakit, pulang dikasih tiket. Ayo ada nggak Kiai Gedongan? Ditanya ketawa. Ini bukan lelucon, bukan. Ada nggak? Ya harus kaya. Said Muhammad baru, bukan ulama kemarin, bukan ulama dulu, ulama kemarin, wafat tahun 2006. Di antara santri Manginu itu, santrinya tuh Manginu, Mang Hasan, siapa lagi Cirebon, siapa lagi? Santrinya Said Muhammad. Habib Wildan, Mikdad. Itu semuanya ditanggung kalau waktu di sana berapa tahun saja. Makan, pakaian, kebutuhan semua Said Muhammad semua yang nanggung. Ya Allah. Kalau saya negara, kalau saya di sana yang nanggung dengan Said Agil di negara itu sih. Kalau Said Muhammad pribadi beliau. Beliau punya usaha percetakan kitab di Mesir, punya usaha di hotel di Mesir, hotel Islam, hotel pinggirnya makomnya Sayyidina Husain. Beliau. Tapi uangnya untuk menanggung biaya murid-muridnya santrinya itu. Walhasil kita harus kaya. Ayo sekali lagi saya ingin dengar. Saya harus kaya. Satu lagi. Kita harus menang. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kalau kita ingin azaim, kita ingin makarim, harus dengan azimah. Kalau kita ingin menang, harus dengan himmah. Muhammadun qaimun, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi,
Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau iya, tidak. Nabi Muhammad sifatnya itu. Orang sampeyan. Untuk Nabi Muhammad begitu sampeyan lah. Kalau Nabi Muhammad sampeyan, orang dina Islam bubar. Untungnya Nabi Muhammad begitu sampeyan. Qaimunillah itu imam, himahnya besar. Saya tidak mau kalah, harus menang. Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang kafir meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiri agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang atau mati. Saya kalau dibentak sebentar udah takut. Ya Allah. Rasa enggak penakut kerasa enggak? Sekarang punya wapres, yang akan datang harus punya. Paham. Sekarang punya wapres, yang akan datang harus. Gitu loh ya Allah. Sekarang punya wakil gubernur Jawa Tengah, yang akan datang Jawa Tengah harus. Sekarang gubernur Jawa Timur sudah NU, yang akan datang terus NU terus Jawa Timur. Gitu lah. Namanya himmah namanya. Ayo, saya harus menang. Ayo. Awas kalau kalah, awas. Bupati Cirebon sudah NU ini, walaupun PDI ya, NU ini, Pak Imron ini. Ke depan harus NU lagi. Jangan sampai enggak NU. Itu namanya himmah namanya. Ya kalau cerita politik panjang lah. Sebenarnya yang berpolitik Kiai Muhammad Mustafa, jadi bukan saya. Saya bukan orang politik ya Allah. Kalau saya di luar saja, nyorotin pegawai pajak korupsi, itu saja saya sih kerjanya. Pegawai bea cukai korupsi, itu aja kerjaan saya itu. Nggak usah jadi apa-apa, nggak apa-apa. Wis tua lah. Jadi kalau lulusnya di luar Kiai Said Akhil Munawar, kalau umurnya tua saya. Saya sekarang 70, beliau masih 68 ya. 68. Tapi waktu wisuda, saya S2, beliau S3 bareng wisudanya. Wisudanya bareng, saya S2, beliau S3. Hadirin saya hormati. Yang ketiga jihad adalah wal qitalu fi sabilillah. Termasuk jihad, minal jihad, bukan satu-satunya jihad. Bukan satu-satunya jihad, tapi salah satu dari jihad, perang fi sabilillah. Bila perlu, bila lagi perang. Kalau lagi perang, ya perang. Kalau lagi aman, ya jangan perang. Masa lagi aman ngebom? Walladzina gimana? Walladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah membunuh atau terbunuh jihad fi sabilillah, langsung disambut oleh bidadari cantik sudah telanjang, siap pakai. Mati syahid, dasmu. Jadi keluar dari rumah bawa bom. Ini ayat Qur'annya itu. Barang siapa keluar dari rumah, jihad, membunuh atau terbunuh. Ya Allah. Itu ayat ceritanya perang Ahzab. Madinah dikeroyok 10.000 pasukan. Sampai Kanjeng Nabi bikin parit. Dalam Madinah hanya 700 orang, Islam 700. Mau diserang 10.000, Abu Sufyan yang memimpin. Datang ke Madinah nggak bisa masuk, ada parit. Di antara beberapa kuda yang besar-besar bisa loncat. Kudanya musuh yang besar bisa loncat parit. Sahabat ketakutan, sembunyi dalam rumah mengunci diri. Turun ayat itu, ayo keluar dari rumah, jangan takut, lawan musuh. Kamu membunuh atau terbunuh, surga balasannya. Jadi ayat itu kalau ayat itu lagi perang apa? Ahzab. Bukan lagi ngaji terus bawa bom, ya Allah, goblok. Afghanistan udah, Afghanistan. 40 tahun, 100% muslim negara Afghanistan itu. 7 suku, sukunya cuma 7. 99% Hanafi, Maturidiyah, Naqsyabandiyah, akidahnya, tarekatnya, madhab Hanafinya, madhab fakihnya.
1% Syiah. Yang jelas Muslim semua lah. 40 tahun perang saudara. Lagi pengajian dibom. Rumah sakit dibom. Madrasah dibom. Sholat Jumat dibom. Sholat asar kemarin belum lama. Dibom. Presidennya hafal Quran. Syekh Profesor Burhanuddin Rabbani. Hafal Quran. Dibunuh. Sing bunuh orang Islam. Pengen kayak kun? Indonesia pengen kayak kun? Agamanya benar, Islam. Kitab sucinya Quran. Nabinya Muhammad. Madhabnya Sunni lah, udah madhabnya Sunni. Benar. Tapi akhlaknya yang morat-marit. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung akhlaknya, bukan tergantung agamanya. Akhlak lebih penting daripada agama. Ayo kalau Islam, agamanya Islam semua tuh. Pengen jalan-jalan sana? Ayo. Itu Islam semua tuh. Tapi bom tiap hari ada tuh, bom tiap hari. Penyanyi perempuan, nyanyi, bunuh. Kan nyanyi perempuan, nyanyi itu haram. Jadi nyanyi haram, bunuh tidak haram. Ingin ke sana jalan-jalan? Tuh, coba sama Islam badal. Jadi penting mana akhlak Islam? Jepang agamanya namanya Shinto, Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam bukan, Hindu bukan, ada sebagian Buddha ada, Konghucu bukan, tapi kebanyakan agamanya Shinto. Shinto itu kalau di sini ya Darmo Gandul lah. Gotoloco, Darmo Gandul, Sato Darmo, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Kapitayan. Pangestu, Subud, apalagi? Lojingkang, ning lo sarang apa? Dayak. Neng Bode, Sambelun. Pak Harto, Pangestu, Pak Harto agamanya. Apa namanya? Walhasil agama lokal Jepang itu. Tapi aman, tentrem, damai. Nggak ada copet, nggak ada penodong, nggak ada kerampok, metu. Kalau nembe mon sing rika kula karo wong wadon karo bikula. Tenang jalan-jalan kalau Kang Wawan. Malam-malam jalan-jalan tenang. Resmi bersih. Tokyo tidak ada polisi, supir tertib dewek-dewek. Laga polisi jaga. Ada polisi jaga di kamar, di pojok di kamar. Lihat itu aja, lihat apa? Lihat TV. Tapi nggak keluar prat-prit kan ini kan prat-prit. Tegesan nggak ada. Waktu pemain bola Jepang main di Qatar, penontonnya dari Jepang tuh. Selesai nonton, sampahnya dikumpulkan dewek-dewek, dibuang sendiri-sendiri. Masya Allah orang Jepang. Itu orang Islam. Ayo akhlak, kalau agama penting mana? Akhlak. Pengen jalan ke Jepang, pengen nggak ya? Pengen. Saya pernah, berkali-kali saya cerita, saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 sama istri saya 6 hari. Akan pulang di kota Sydney, ibu kota, belanja oleh-oleh. Celana atau kaos, dapat 2 kardus. Sampai ke kamar mau nilpon, HP nggak ada, hilang. Ya udah hilang, sudah besok pulang aja kok. Jam 10 malam, setengah 10 malam mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan anak laki-laki bawa HP saya. Pak, HP sampean tertinggal di toko saya kembalikan. Kira-kira HP ketinggalan warung gedongan, kira-kira. Padahal NU kami, padahal NU semua nih, ahli sunnah wal jamaah semua ini padahal. Santri semua padahal ini. Saya pernah ke negara Mali itu Afrika Barat. Dengan 6 ormas, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, Wasliyah, Syarikat Islam, berangkat. Di ibu kota Tembakto, Maulid Nabi di sana. Itu di kota Tembakto, tidak ada rumah dikunci jendelanya. Tidak ada rumah dikunci pintunya, mobil ditinggal di jalan, sepeda motor tinggal di halaman, kuncinya gantung sepeda motor, tinggal di halaman. Kira-kira di gedongan, sepeda motor tinggal di halaman, masih kunci gantung, gimana kira-kira? Itu ahli sunnah wal jamaah apa itu? Ahli sunnah wal jamaah ini.
Jadi martabat bangsa itu akhlaknya. Mau kemana? Mau gedongan. Aman, aman, aman. Bisa pernah lali, lupa, nggak ngunci motor. Ada kalau 3 jam saya tinggal. Nggak apa-apa tuh, gedongan tuh. Jangan sebaliknya. Mau kemana? Gedongan, hati-hati, hati-hati. Saya kesana sholat di masjid, sepatu hilang. Sepeda motor tinggal beli rokok hilang. Hati-hati ke gedongan. Jangan sampai itu. Mereka nggak akan tanya agamanya apa. Mau gedongan, apa agamanya? Nggak akan tanya itu. Aman apa tidak? Paham boten? Ayo dihafalkan yuk. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang keempat, jihad adalah, kata siapa ini? Kata kita Bapak tadi? Fathul Mu'in. Sudah lupa tadi. Karangan siapa? Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Orang mana? Orang Malebar, Provinsi Kerala, India Barat. Yang keempat jihad adalah wadaf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan. Musliman kana aw ghairu muslim. Muslim atau non muslim yang tinggal di Kabupaten Cirebon, asal orang itu baik-baik, harus mendapat perlindungan, hidup aman tentram, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik. Paham tidak? Ini kitab kuno loh, kitab kuno padahal, masya Allah, toleran banget, nggak kayak sampean lihat ada begitu lihat ada salib takbir, masya Allah, baru lihat salib takbir. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Jangan mencaci maki non muslim. Quran ini. Jangan menghina non muslim. Karena nanti mereka nanti menghina Allah, nanti hina-hinaan nantinya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kata Allah, saya ciptakan bagi setiap umat ada kebanggaannya masing-masing. Agamanya, bahasanya, seninya, cara masak makanan, cara berpakaian yang dibanggakan masing-masing. Jangan kamu saling menghina. Kamane wong Sunda jangan menghina wong Jawa jangan menghina orang Madura jangan menghina orang Batak. Apa aja bahasanya, seninya, nyanyiannya, pakaiannya, masakannya. Jangan. Begitu pula orang Islam jangan menghina orang non-muslim. Agamanya, bahasanya, tradisinya, kebanggaannya. Paham boten? Quran itu bukan saja itu. Ya Allah. Pun. Bil it'ami. Orang Cirebon yang baik-baik, bukan orang jahat, muslim atau non-muslim, harus warg, harus kenyang. Ringkas cerita, kalau ada orang Cirebon 1 orang mati karena kelaparan, dosa semua. Dosanya urut. Nomor 1 bupati, nomor 2 Kapolres, nomor 3 DPRD, nomor 4 Dandim, nomor 14 Ketua NU. Yang nomor 2 wal iksai dan pakaian. Islam mengharuskan orang sholat pakaiannya bersih, berarti tidak mungkin 1 sarungnya. Gimana? Tidak sah sholatnya kalau tidak bersih. Berarti sarungnya kudu 5. Klambine, kaos, soal dalam, topong, sendal. Gak mungkin 1, gak mungkin. Harus 5 sarung ini, baju harus 5. Gak mungkin 1, karena sholat harus suci. Yang dari WC ganti, baru datang dari pasar ganti sarungnya untuk sholat. Berarti kita harus punya pakaian banyak. Dah. Wal iskani dan rumah sakan, harus punya rumah semuanya, walaupun rumah sederhana. Wathaman dawa dan harga obat-obatan, wajib tamrid dan biaya kesehatan. Ini Fathul Mu'in menjelaskan apa itu jihad adalah membangun masyarakat beriman, beribadah, sehat, cukup sandang, pangan, dan papan. Dan siap membela negaranya demi keselamatan negara menghadapi musuh. Maka pesantren adalah benteng yang kedua, benteng NKRI.
Nggak ada kiai pesantren berkhianat terhadap negara, nggak ada. Nggak ada pesantren ngajari ngebom, nggak ada. Pesantren pasti mengajari taat negara. Taat negara. Tapi negara kalau salah harus dikritik, bukan berarti nggak berani kritik. Kalau pemerintah salah harus kita bela dengan Indonesia, bukan bela pejabat yang korupsi, tidak. Kalau korupsi harus pulanya wa ati'ullah wa ati'ur rasul mutlak wa ulil amri minkum muqayyadah. Paham boten? Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah mutlak, absolut, tanpa tawar menawar. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah muqayyadah, dengan syarat. Paham boten? Moga-moga wonten manfaatipun, moga-moga pesantren Gedongan ala barakatillah fit numuwin wa tatawwur ila toliqil khair wal barakah wan najah, sama dengan Kempek, sama dengan Babakan dan Buntet. Ini juga dulu pesantren yang telah menghasilkan beberapa output ulama yang besar-besar. Ulama besar saya ketemu alumni Gedongan di Pemalang, banyak di Pemalang, Moga ya. Tegal, Brebes, apalagi Pemalang aja banyak. Banyumas, di Banyumas saya ketemu kiai sepuh alumni Gedongan, ada itu di Banyumas. Dan ada lagi di Cilamaya, Subang sana pojok ada kiai sepuh istua santri Gedongan. Alhamdulillah. Oleh karena itu sekali lagi, ayo generasi kelima ini punya kewajiban menerima estafet dari orang-orang tua kita agar kita siap memajukan pesantren Gedongan ini. Mudah-mudahan ala barakatillah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.